Erupsi Gunung Semeru menimbulkan dampak signifikan bagi warga di kawasan rawan bencana, terutama di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Pantauan di Dusun Sumbersari, sejumlah fasilitas umum turut terdampak, sementara ratusan rumah warga tampak hancur dihantam awan panas pada Rabu 19 November 2025. Informasi selengkapnya, saat ini kami telah terhubung dengan wartawan Surya Malang, rekan Erwin Wicaksono, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Nurma di studio. Ya, kami sampaikan update terkini dari dampak erupsi Gunung Semeru yang menerjang sejak hari Rabu, tanggal 19 November 2025, dan pada kemarin, hari Kamis, Sekda Kabupaten Lumajang mengecek langsung kondisi di area paling terdampak, salah satu area paling terdampak yakni di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, di mana di sana terdapat sebuah bangunan sekolah yang sudah rata dengan tanah ya akibat terjangan erupsi Semeru. Dan kemudian menurut data terkini dari yang disampaikan oleh Sekda, setidaknya ada 1.100 orang yang diperkirakan sudah diamankan ke wilayah pengungsian, dan pengungsian tersebar di 9 titik, dan juga warga ada yang mengungsi di kediamannya masing-masing. Dan sampai saat ini menurut Pemkab Lumajang masih berfokus pada penyelamatan warga dan juga pemberian bantuan logistik yang dibutuhkan warga di area pengungsian. Dan untuk pantauan terkini juga di Dusun Bestari, Kecamatan Pronojiwo, warga akan mendapatkan bantuan ya. Sebentar lagi akan ada kunjungan dari warga Polda Jawa Timur, dan juga akan mengecek ke lokasi-lokasi yang akan dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk mengetahui dampak bencana terkini. Begitu rekan Nurma di studio. Sementara untuk fasilitas umum milik pemerintah daerah yang terdampak adalah SD Negeri Supiturang 2, tepat berada di belakang saya ini. Ini adalah bangunan SD Negeri Supiturang 2. Di tempat ini ada sekitar 96 siswa yang belajar dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian ada 8 orang guru yang mengajar di sini. Untuk depan nanti anak-anak yang bersekolah di sini akan kita alihkan ke SD Supiturang 1 yang jaraknya kurang lebih 2 km dari posisi SD ini. Untuk saat ini yang sudah mengungsi warga berapa, Pak? Sampai dengan tadi malam, ya jumlah pengungsian sekitar 1.100, di mana terdiri dari 11 lokasi pengungsian, di mana di Kecamatan Pronojiwo ada 7 lokasi pengungsian, kemudian di Kecamatan Candipuro ada 4 lokasi pengungsian. Pagi tadi jam 7.30 saya cek ke lokasi-lokasi tersebut, warga ternyata banyak yang izin pamit pulang melihat rumahnya, melihat kondisi rumahnya, barangkali ada barang-barang yang bisa diambil, diamankan akan dibawa ke tempat pengungsian. Jadi tadi menyampaikan kalau setelah dari melihat rumahnya yang terdampak, baru nanti mereka akan kembali ke tempat pengungsian. Tentu nanti akan kita data lagi di tempat pengungsian ketika nanti mereka sudah kembali. Pak Sekda, apakah di Dusun Sumbersari ini apakah sebenarnya juga termasuk zona merah? Ini memang masuk kawasan rawan bencana ya. Ada kawasan rawan 3, 2, 1. Seharusnya memang lokasi ini tidak boleh di tempat tinggal, tapi pemerintah masih mengizinkan sebagai tempat usaha karena kan ladangnya di sini. Jadi KRB zona merah ini 1, 2, 3 mestinya sudah tidak boleh ditempati untuk tempat tinggal. Untuk asesmen terkini Pak, khususnya di Sumbersari ini sudah berapa rumah Pak mungkin rusak gitu, yang terdampak? Rumah secara ketentuan akibat erupsi 2020 di sini sudah tidak ada rumah hunian. Karena mereka sudah yang terdampak erupsi 2020 sudah kita pindah ke hunian tetap di BSD. Jadi sudah tidak, di catatan kami tidak ada rumah hunian tetap yang ditinggali. Karena semua warganya sudah kita alihkan ke BSD di Sumbermujur. Termasuk juga yang di Dusun Kumumat itu? Iya,
Kemudian kecuali yang di bawah ya Pak Kades, sekitar Pak Kades itu belum, karena dulu kan tidak terdampak. Dulu tidak terdampak sehingga mereka tidak teralokasikan di Huntap di Sumber Mujur. Hari ini lokasi itu terdampak. Pemerintah Kabupaten Huntap Provinsi dengan BNPB akan diskusi untuk menangani warga yang rumahnya hari ini terdampak hancur yang belum memiliki Huntap di BSD. Kalau untuk fokus upaya penanganan ini apa, Pak? Sebagaimana ketentuan di masa tanggap darurat bencana ini yang difokuskan adalah evakuasi penyelamatan warga, yaitu fokus utama dalam tanggap darurat. Tentu nanti akan dilakukan asesmen untuk mendata dan perbaikan infrastruktur yang mungkin bisa diperbaiki di tahap pemulihan. Untuk di Sumbersari sendiri Pak Sedia harusnya kan tidak ada bangunan gitu. Terus tadi kita sempat lihat banyak warga itu malah evakuasi barang-barang. Itu gimana Pak? Jadi di Sumbersari khususnya di KRB kawasan rawan bencana bukan tidak boleh ada bangunan, tapi tidak boleh ditempati untuk tempat tinggal. Ya, mestinya begitu ketentuannya. Tapi ya warga karena mungkin lahir dari sini, kemudian ladangnya di sini, ya, yang tadinya menetap di Huntap, kemudian pagi berladang di sini, sore ke Huntap, ya. Pada waktu 2021 seperti itu mungkin, sekali lagi mungkin, karena dirasa Semeru sudah bersahabat, ya mereka mengabaikan itu, rumah tempat tinggalnya dulu akhirnya ditempati untuk bermalam. Kira-kira itu. Tentu himbauan saya adalah semua warga di sini yang berada di KRB agar mematuhi himbauan pemerintah yang sudah mendapatkan Huntap di BSD ya ditempati. Pak, melihat daripada erupsi 2021 kemarin, apakah ada penambahan jalur baru sih Pak, melihat dampak yang ada ini Pak? Iya, ya, Seperti apa itu Pak? mengarah ke selatan ya, mengarah ke selatan. Jadi di luar yang jalur kemarin, ya di luar jalur kemarin. Bisa jadi karena endapan yang erupsi 2020, 21, 23 kemarin itu belum terambil, belum terangkat di penambangan, sehingga mereka mencari jalur baru. Tapi untuk zona merahnya apakah juga bertambah Pak? Nanti akan dilihat. Oh, iya. Akan kita lihat di peta sama geologi. Ya, yang jelas kalau zona merah itu kan lingkaran. Ya, lingkaran bukan naik garis lurus, tapi melingkar. Ya, melingkar. Infonya buat surat pemberhentian aktivitas tambang sudah keluar ya? Sudah. Tadi malam sudah Ibu Bupati sudah mengeluarkan surat edaran kepada para penambang untuk menghentikan aktivitas pertambangannya sampai dengan kondisi memungkinkan. Kapan kondisi memungkinkan itu tentu akan kita evaluasi nanti. Yang penting jangan sampai membahayakan para pekerja tambang. Terakhir Pak Sek, untuk update korban jiwa apakah ada Pak? Untuk korban luka mungkin? Korban jiwa tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Sampai dengan tadi pagi laporan dari Kepala Dinas Kesehatan ada 3 warga yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Haryoto. 1 warga KTP-nya Dusun Sumber Mujur atas nama Pak Hosim atau Pak Dimas. Ya, kemudian ada 2 warga KTP-nya Desa Maron Kabupaten Kediri. Kebetulan beliau berdua bersama istri melintas di Jembatan Perak, kemudian terdampak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.